wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Ekonometrika. Saya akan membagikan 12 topik, mulai dari ekonometrika dasar sampai ekonometrika yang lebih lanjut, antara lain model deret waktu atau time series dan model data panel. Mudah-mudahan dengan adanya YouTube ini akan membantu rekan-rekan untuk bisa lebih mudah memahami model ekonometrika dengan lebih baik lagi. Kita akan mulai dengan pengantar regresi. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan CV. Saya adalah guru besar di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Saya melakukan orasi guru besar pada tahun 2013 dengan menggunakan model data panel dinamik untuk kasus kesenjangan ekonomi dan investasi di Indonesia. Bersama Dr. Farid dan Dr. Harmini, saya juga menulis buku aplikasi metode kuantitatif untuk riset-riset di bidang manajemen dan bisnis. Di tahun 2020 ini, saya merevisi buku yang sudah saya tulis sejak tahun 2006. Pada tahun ini, buku aplikasi ekonometrika untuk model, data panel, dan time series sudah dilengkapi dengan penggunaan perangkat lunak R atau RStudio yang sifatnya open source. Sehingga teman-teman yang biasanya selama ini menggunakan perangkat lunak yang berbajakan seperti eViews atau Stata, sekarang sudah mulai bisa belajar dan menerapkan perangkat lunak yang sudah tersedia secara gratis. Baik, saya akan lanjutkan dengan apa itu ekonometrika. Menurut Fairback, dalam bukunya Modern Econometrics, ekonometrika adalah gabungan antara teori ekonomi, data, dan metode statistika. Dalam hal ini, model ekonometrika mengacu pada situasi yang stokastik. Apa itu situasi yang stokastik? Stokastik lawannya adalah deterministik. Deterministik berasal dari kata determined, artinya tertentu atau pasti. Sehingga stokastik adalah situasi yang tidak pasti, random atau acak. 2 ditambah 3 di dalam model stokastik tidak harus sama dengan 5. 2 ditambah 3 bisa jadi sama dengan 1, atau 2 ditambah 3 bisa jadi sama dengan 10. Dalam perkembangannya, kita juga bisa melihat definisi ekonometrika dari sisi ekonometrika tradisional versus ekonometrika modern. Sejak Christopher Sims menulis artikel yang seminal pada jurnal ekonometrika pada tahun 1980, ilmu dan metode ekonometrika berkembang dengan sangat pesat, mulai dari model time series, data panel, atau spatial econometrics. Sims mendapatkan Nobel Ekonomi pada tahun 2011. Jadi teman-teman bisa bayangkan, Sims menunggu 31 tahun setelah menulis artikel yang seminal paper untuk bisa mendapatkan dan diberikan Nobel Ekonomi. Untuk apa kita menggunakan model ekonometrika? Setidaknya ada 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk pengujian teori ekonomi. Dalam contoh kita akan mempelajari tentang fungsi konsumsi, khususnya fungsi konsumsi Keynes. Dengan model regresi, kita akan bisa mendapatkan nilai konstanta dan nilai koefisien yang masing-masing diinterpretasikan sebagai autonomous consumption, atau dalam bahasa yang lebih ekonomi kita sebut konsumsi minimum, dan marginal propensity to consume. Apakah betul untuk daerah-daerah yang lebih rendah pendapatannya di Indonesia, kita memiliki MPC yang tentu lebih mendekati 1, dan sebaliknya untuk yang lebih maju, lebih menuju ke 0. Ini adalah pembuktian secara teoritis. Yang kedua, ekonometrika digunakan untuk forecasting atau peramalan. Untuk teman-teman yang di manajemen dan bisnis, banyak menggunakan data-data perusahaan dalam mengaplikasikan model ekonometrika. Salah satu kegunaan dari ekonometrika adalah untuk forecasting atau peramalan. Perusahaan apabila menyimpan bahan baku dalam jumlah yang sangat besar, tentu akan mengeluarkan biaya antara lain biaya suku bunga, biaya penggudangan, dan sebagainya. Apabila perusahaan juga tidak bisa menyimpan dengan jumlah yang cukup, maka tentu akan mempunyai masalah pada saat ada permintaan dari pasar. Maka perusahaan harus menentukan secara akurat
berapa penjualan di masa yang akan datang yang dapat diperoleh dengan metode peramalan. Economic Order Quantity, yaitu EOQ dalam hal ini bisa dihitung dengan menggunakan model ekonometrika. Yang ketiga, model ekonometrika tentu dapat digunakan untuk membantu merumuskan kebijakan ekonomi. Teman-teman yang di ekonomi pembangunan sering menggunakan model ekonometrika untuk riset, misalnya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, untuk menjawab apakah spending dari pemerintah efektif untuk melaksanakan kebijakan fiskal yang ekspansif, atau untuk menjawab pertanyaan apakah kebijakan moneter transmisinya sudah bekerja dengan efektif, bisa menggunakan model ekonometrika. Nah, terlepas dari itu semua, ada suatu kalimat yang sangat bijak dari Just Box. Econometric models are wrong, but some are useful. Apa maknanya? Bahwa dalam menggunakan model ekonometrika, kita tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang nanti salah satunya ditampung di dalam yang disebut dengan gallop atau error term. Juga, teman-teman menggunakan model ekonometrika tidak boleh terlepas dari kenyataan atau fenomena di dunia nyata yang ada. Menginterpretasikan model ekonometrika sesuai dengan kenyataan itu menjadi sangat penting. Nah, kita mulai juga dengan jenis data. Ada 3 jenis data yang biasanya digunakan di dalam model ekonometrika. Yang pertama kita kenal dengan time series atau data deret waktu, yaitu data untuk satu observasi atau satu objek, tetapi banyak periode waktunya. Ini ada daily, weekly, monthly, quarterly, atau annually data. Contoh adalah data suku bunga untuk Indonesia saja, tidak banyak negara. Jadi hanya satu objek, satu pengamatan begitu ya. Tetapi misalnya 36 bulan atau monthly data. Atau IHSG, inflasi, apakah untuk satu daerah tertentu, satu negara tertentu. Yang kedua, data cross section atau bahasa Indonesianya kerat lintang, yaitu banyak objek atau banyak observasi tetapi hanya satu kurun waktu. Jadi berkebalikan dengan data time series, misalnya kita menyusun data PDB Indonesia selama 30 tahun terakhir. Jadi hanya satu negara saja. Atau kita menyusun data PDRB untuk satu provinsi selama 25 tahun terakhir dan seterusnya. Nah, yang ketiga kalau kita gabungkan antara data deret waktu dan data kerat lintang, maka kita sebut sebagai data panel. Sebagai contoh, kita mempunyai data banyak rumah tangga, katakanlah ada 5.000 rumah tangga yang disurvei oleh BPS, tetapi untuk beberapa tahun, katakanlah misalnya 3 tahun. Kalau kita gabungkan data 5.000 rumah tangga atau banyak objek ini dengan beberapa periode waktu yaitu 3 tahun, maka menjadi data panel. Badan Pusat Statistik menyediakan data panel seperti Susenas. Selain itu tentu ada sumber data panel lain seperti IFLS yang nanti khusus kita bahas pada saat kita sudah masuk kepada model data panel. Untuk membahas regresi, saya akan mulai dengan istilah spurious correlation. Apa yang dimaksudkan dengan spurious correlation atau korelasi semu? Ekonom biasanya tertarik untuk mengamati hubungan antar variabel ekonomi. Pertama, apakah hubungan itu kuat atau lemah? Atau yang kedua, apakah hubungan tersebut positif atau negatif? Analisis korelasi akan membantu menjawab pertanyaan ini. Kita bisa menggunakan salah satunya analisis korelasi Pearson atau R kecil. Apabila kita mendapatkan nilai R, yang paling penting yang teman-teman harus ingat, interpretasi dari analisis korelasi hanya berkorelasi kuat atau berkorelasi lemah. Hindari menggunakan kata-kata agak kuat, cukup lemah, mendekati kuat, dan seterusnya. Jadi kalau kita memperoleh R kecil 0,71, kita katakan korelasinya kuat. Atau kalau kita memperoleh 0,51, bisa kita katakan korelasinya lemah. Jadi tidak agak kuat, agak lemah, dan seterusnya. Kedua, Yule pada tahun 1926 menggunakan spurious correlation
untuk artikelnya dalam mengantarkan kita ke regresi. Apa itu sesungguhnya spurious correlation? Apabila kita mempunyai data time series, misalnya jumlah kuda yang mati di Australia selama 30 tahun terakhir dan jumlah wanita yang hamil di Indonesia selama 30 tahun terakhir, lalu kita susun menjadi 2 kolom data dan kita hitung korelasinya, kita dapatkan misalnya R-nya 0,96. Maka kita katakan memang secara interpretasi ada korelasi yang kuat. Tetapi apakah korelasi itu bermakna? Belum tentu. Bisa jadi keduanya meaningless atau tidak mempunyai makna. Maka untuk kedua variabel yang mempunyai korelasi kuat, misalnya apakah itu positif kuat atau negatif kuat, bisa jadi dia bersifat meaningless. Inilah yang kita sebut dengan korelasi semu. Nah, untuk membuktikan apakah betul korelasi itu semu atau spurious, maka kita bisa menggunakan regresi. Kenapa? Karena nanti regresi akan lebih menginterpretasikan sebagai dampak atau pengaruh, sehingga korelasi yang tadi kita katakan kuat akan lebih kelihatan lagi logikanya apakah betul-betul meaningful atau tidak. Untuk bisa membahas tentang regresi dengan baik, kita harus memahami pertama kali tentang apa yang dimaksud dengan regression line atau garis regresi. Gauss pada tahun 1809 mendefinisikan garis regresi adalah garis yang memplotkan hubungan antara dua variabel. Di sini ada variabel yang dipengaruhi. Kalau dipengaruhi tentu dia tidak bebas, maka kita sebut variabel dependent. Lalu ada variabel yang mempengaruhi, kita sebut sebagai variabel bebas atau independen. Nah, kalau teman-teman membaca buku teks yang berbeda, maka istilah yang digunakan untuk kedua variabel ini juga bisa berbeda. Regression, variabel respon, variabel tidak bebas adalah istilah untuk variabel dependent. Sebaliknya, regressor, prediktor, atau variabel bebas adalah untuk variabel independen. Sebagai contoh, kalau kita mengamati hubungan antara tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan rumah tangga, dalam hal ini tentu yang mempengaruhi adalah pendapatan dan yang dipengaruhi adalah konsumsi. Maka di sini variabel dependen adalah konsumsi rumah tangga dan variabel independen adalah pendapatan rumah tangga. Nah, dengan menggunakan garis regresi, setidaknya kita bisa mendapatkan antara lain berapa dampak atau pengaruh dari variabel independen pada variabel dependen. Kalau kita menggunakan misalnya nanti regresi logaritma atau log regression, kita bisa memperoleh koefisien regresi sebagai elastisitas. Tentu teman-teman masih ingat, misalnya di dalam teori permintaan atau teori penawaran, kita bisa mendefinisikan apakah permintaan komoditi elastis atau inelastis. Nah, untuk bisa menjustifikasi secara tepat, kita bisa menggunakan garis regresi dari koefisien yang diperoleh karena dia merupakan elastisitas. Apabila nilainya kurang dari 1 secara mutlak, berarti permintaannya inelastis dan sebaliknya. Yang kedua, kalau kita bisa memperoleh nilai dari koefisien regresi dan konstanta, kita bisa meramalkan nilai dari variabel dependen. Nah, sesuai dengan kegunaan ekonometrika, maka kita bisa memforecast atau meramalkan dari nilai variabel dependen jika parameter dugaan atau estimated parameter seperti konstanta dan koefisien sudah kita peroleh dari perhitungan. Nah, untuk bisa mempelajari bagaimana parameter dugaan diperoleh, kita akan beranjak dari yang disebut garis regresi populasi atau population regression function. Nah, teman-teman, apa yang dimaksudkan dengan garis regresi populasi? Apabila kita memang mempunyai sumber daya untuk mendapatkan seluruh data unsur populasi, yang ini jarang sekali tentunya bisa kita lakukan atau kita melakukan sensus, maka kalau kita gunakan data-data tersebut untuk menghitung garis regresi, itu kita sebut sebagai garis regresi populasi. Sebagai contoh, di dalam layar kita bisa lihat ada fungsi konsumsi yang kita regresikan dengan pendapatan.
Kalau kita gunakan data cross section, maka setiap variabel, apakah itu dependent atau independent, harus kita berikan subscript. Dalam hal ini subscriptnya adalah I, bermakna individual. Maka berarti kita menggunakan data cross section atau kerat lintang. Jadi teman-teman, kalau nanti menggunakan data time series atau data panel, maka subscriptnya harus ditulis, yaitu T atau IT. Jangan pernah lupa menuliskan subscript di dalam model ekonometrika. Nah, di dalam persamaan kita, kalau variabel dependennya adalah CI, kita lihat ada variabel independen yaitu pendapatan YI. Di situ tertulis ada alfa dan beta, yaitu masing-masing merupakan konstanta dan koefisien yang nanti kita bahas pada halaman berikutnya lebih jauh. Nah, di ujung kanan ada yang disebut dengan galat. Galat adalah terjemahan dari error term. Jadi error term atau galat ya, ini adalah unsur-unsur yang setidaknya nanti diperoleh atau muncul karena ada 3 faktor. Misalnya, yang pertama, tidak semua variabel kita masukkan di dalam model sebagai variabel independen. Di dalam persamaan regresi kita hanya ada satu variabel independen. Makanya ini biasa disebut simple regression function atau garis regresi yang sederhana karena hanya satu variabel independen. Padahal yang mempengaruhi konsumsi bisa jadi ada jumlah anggota keluarga, bisa jadi umur dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada kesalahan di dalam spesifikasi. Di dalam persamaan kita sifatnya adalah linear dalam parameter. Padahal bisa jadi teman-teman nanti di dalam dunia nyatanya model kita bersifat non-linear. Nah, yang ketiga yang paling banyak juga antara lain adalah kesalahan dalam agregasi. Contoh, pendapatan rumah tangga kita ukur dalam pendapatan per tahun. Lalu yang ditanyakan kepada rumah tangga adalah pendapatan bulanan. Bisa jadi peneliti mengalihkan dengan 12, tidak dengan 10 atau 11 yang berbeda dengan sebenarnya. Nah, kesalahan disagregasi ini ya dalam kita melakukan pengumpulan data juga bisa menyebabkan munculnya galat. Nah, sekali lagi galat bukan kesalahan ya. Jadi kesalahan adalah dalam bahasa Inggrisnya mistake, bukan error term. Jadi tolong teman-teman menggunakan galat. Nah, galat epsilon I di dalam persamaan kita tulis dalam garis regresi populasi. Nah, selanjutnya yang lebih memungkinkan adalah kita mengambil data sebagian dari unsur populasi, itulah yang kita sebut dengan sampel. Sebagai contoh, seorang peneliti atau rekan-rekan mengambil data hanya 500 rumah tangga dari sesungguhnya yang ada yaitu 500.000. Nah, di dalam hal ini persamaan regresi lazimnya kita tulis dengan B0 dan B1 untuk konstanta dan koefisien. Ya, ini hanya kelaziman saja. Tetapi untuk bagian ujung paling kanan tidak kita tuliskan lagi sebagai galat karena kita sudah masuk dalam garis regresi sampel. Kita tulis dalam bentuk EI, E kecil yang merupakan residual. Apa itu residual? Residual atau sisaan adalah selisih antara nilai aktual dari variabel dependen, dalam hal ini adalah konsumsi rumah tangga yang sesungguhnya, dengan hasil perhitungan variabel dependen yaitu konsumsi rumah tangga dari garis regresi. Jadi kalau kita punya nilai, misalnya untuk rumah tangga pertama kita punya konsumsi sebenarnya 1000 CI. Lalu dengan menggunakan B0 topi dan B1 topi atau konstanta dan koefisien dari hasil perhitungan, lalu kita hitung dengan memasukkan unsur pendapatan yang sebenarnya, kita dapat misalnya CI-nya 900.000. Maka selisih antara 1 juta dengan 900.000 yaitu C aktual dan C dari hasil perhitungan regresi, ini yang kita sebut dengan residual atau sisaan. Jadi CI dikurangi dengan C topi I. Nah, untuk dapat menghitung berapa B0 atau konstanta dan berapa B1 atau koefisien, ini kita bisa menggunakan teknik estimasi, misalnya ordinary least squares. Teknik estimasi untuk regresi ini bukan hanya OLS atau ordinary least squares. Ada maximum likelihood, ada methods of moments atau generalized methods of moment dan seterusnya. Tetapi yang kita akan perdalam untuk kesempatan ini OLS dulu. Nah, kenapa ordinary least squares?
Tentu saja kalau ditanya apa yang dimaksud dengan OLS atau Ordinary Least Squares, jawabannya bukan terjemahannya yaitu kuadrat terkecil biasa, tetapi kita harus bisa menjelaskan maknanya. Nah, di sini ada dua gabungan antara least squares dan ordinary. Least squares artinya adalah tadi bagaimana kita bisa meminimumkan jumlah kuadrat dari residual tadi. Jadi kalau masing-masing rumah tangga kita bisa hitung berapa residualnya, lalu masing-masingnya dikuadratkan, lalu dijumlahkan, maka kumulatif dari jumlah kuadrat residual ini, nilainya yang paling kecil, inilah yang nanti akan menunjukkan garis regresi yang kita peroleh dari tentu saja nilai konstanta dan koefisien regresi. Nah, meminimumkan jumlah kuadrat residual ini yang kita sebut dengan least squares method atau teknik estimasi dengan kuadrat terkecil. Nah, sedangkan ordinary bermakna bahwa selain dari yang biasa tadi dengan hitungan yang nanti kita perdalam pada pertemuan berikutnya, ada yang disebut dengan generalized least squares, two-stage least squares. Jadi dia tidak ordinary tapi G, 2S, 3S dan seterusnya. Baik, itulah pertemuan pertama kita untuk pengantar regresi. Kita akan lanjutkan nanti dengan yang kedua, yaitu memperdalam bagaimana perhitungan untuk baik konstanta, koefisien, dan ukuran apabila kita mau melakukan evaluasi model untuk melihat robust atau tidaknya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada topik yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.